Hari ini aku dibantu teman-temanku memanen buah apel. Hayo, coba hitung. Ada berapa pohon apel di kebun ini? Ada sekitar 700 batang pohon apel yang siap panen. Apel yang kami panen berjenis Ana. Caranya gampang kok. Cukup putar dan petik buah yang berwarna merah. Pohon-pohon apel ini sudah berusia sekitar 30 tahun. Oh iya teman, tidak semua daerah cocok untuk menanam apel ya. Hanya di dataran tinggi dan suhu udara yang dingin, buah apel dapat tumbuh dan berkembang maksimal. Untuk pertama kali tanam, pohon apel dapat berbuah setelah berumur 3,5 tahun. Buah yang sudah dipetik langsung kita kumpulkan untuk dipilih lagi atau disortir sebelum dijual. Apel dibedakan dari 3 ukuran. Ukuran paling besar disebut dengan grade A, ukuran sedang disebut grade B, dan ukuran paling kecil masuk grade C. Kebun apel kami berada di atas gunung teman, jadi lokasinya lumayan jauh dari kampung. Untung ada tumpangan jeep paman, jadi perjalanan kita tidak terlalu melelahkan. Apalagi perjalanan kita melewati tanjakan, jalan rusak, dan jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan biasa. Sekalian sambil menikmati pemandangan alam yang indah teman. Ini yang aku suka, melewati sungai. Tenang saja teman, kendaraan ini dirancang untuk melewati semua medan. Gas terus paman! Nang, iki apele diterno nang kono ben gawe carang emas. Aku tak nutupno perjalanan. Oh, nggih, Pak. Iki lagi ngeterake apel. Ini dia pembuatan carang emas apel milik bibiku. Yuk, langsung saja kita bantu Bibi. Apel yang dipakai untuk carang emas jenis mana lagi? Karena apel mana lagi mempunyai tekstur yang agak keras dan tidak mudah rusak ketika tidak langsung diolah. Kupas semua apel sampai bersih, lalu segera cuci sampai bersih. Selain apel mana lagi, Bibi juga memakai apel anak dengan perbandingan 2:1 agar carang emas renyah ketika sudah matang. Apel yang sudah bersih langsung diparut memanjang. Cara memarutnya juga tidak boleh sembarangan loh teman. Harus diberi sedikit tekanan agar hasil parutan mempunyai tekstur dan agak keras. Kemudian peras parutan apel sampai kering. Agar lebih cepat bisa memakai kain atau jaring halus. Putar deh sampai tugas terakhir. Campur potongan apel memakai tepung beras. Pencampuran ini juga tidak boleh asal ya teman. Kalau terlalu banyak tepung, hasilnya akan keras. Dan kalau terlalu sedikit, nanti hasilnya akan lengket dan mudah hancur. Lanjut goreng adonan sampai setengah matang. Ketika hampir berubah warna, tambahkan gula pasir ke dalam adonan. Masak lagi deh sampai apel berwarna kuning kecoklatan. Adonan yang sudah matang harus langsung dicetak. Jadi, kalau tidak terbiasa lumayan panas loh. Ini panas. Maklum, sudah nggak sabaran pengen mencicipi. Carang emas yang sudah matang dapat bertahan sampai 7 bulan loh. Asal disimpan di tempat rapat dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Dalam sehari, Bibi bisa membuat sampai 100 kg dan dijual dengan harga Rp60.000 per kilogramnya.
Wis saiki iki hadiah Bolang ya. Ditumbek kanca-kanca. Budhe matur suwun Bolang wis mari ngrewangi ya. Oh nggih Bude, matur suwun Bude. Iya, hati-hati ya Lang. Oh nggih Bude. Asik, kita dapat hadiah dari Bibi. Tas korek. Yuk, langsung saja kita cicipi. Siang-siang begini, makan kudapan nikmat yang bergizi, siapa yang bisa nolak? Yuk, langsung saja sikat. Rasa manisnya pas. Hari ini kami membantu Paman panen bunga mawar. Di kebun Paman Hadri ada sekitar 30.000 tangkai bunga. Wah, lumayan banyak ya. Makanya kita perlu bantuan teman-teman yang banyak. Kebutuhan mawar cukup tinggi loh teman. Dalam sehari, Paman bisa panen lebih dari 5.000 tangkai bunga. Cara memetiknya tidak boleh sembarangan. Harus menyisakan 2-3 mata dari batang bawah agar bunga bisa tumbuh lagi dengan sempurna. Pohon yang kita panen ini berumur 9 bulan. Pohon yang dirawat dengan baik bisa mencapai 15 tahun lebih loh. Oh iya, semua bunga ini akan dikirim ke Pulau Dewata alias Pulau Bali. Di sana paling banyak dipakai untuk ibadah dan bingkisan. Ayo, siapa teman di rumah yang suka sama bunga? Angkat tangan. Lang Bolang, kembangin kok nang dikelompokno ya, lek anu glak layu dikelompokno yang ngene yup-yupan kono. Nggih Pak. Wah, ayo Lang, dikelompokno Rek. Bunga yang sudah dipanen harus segera disusun agar tidak layu. Harga bunga mawar mulai Rp1.000 untuk pedagang dan Rp2.500 untuk umum. Kok lapo mang ora seneng sayur? Pahit, gak enak. Iki lho buktine mawar iki iso dipangan. Nah, biasanya lo mawar tak kayak sembayang. Lho, iki enak iki dipangan iki. Tak ngono pisan aneh-aneh kowe iki. Iku isone pas mari dimasak, untuk dipangan mentang ngono. Memangnya kuda lumping makan bunga mentah? Kalian penasaran bagaimana cara memasak bunga mawar agar bisa dinikmati? Ikuti kami terus yuk. Sebelum memasak bunga mawar, kita cari dulu bahan tambahan lainnya. Dibantu teman-temanku yang lain, kami akan menangkap ikan di sungai. Agar dapat ikannya banyak, kami ajak teman-teman yang lain juga, biar rame. Kami menangkap ikan dengan cara yang ramah lingkungan, teman. Yap, dengan cara menyerok. Ayo, serok terus. Walaupun airnya dingin, kita tidak boleh menyerah. Wah, bukannya mencari ikan, malah main siram-siraman. Kami berburu ikan sambil bermain. Yang penting kami senang. Wah, sepertinya kita masih belum beruntung. Ayo, kita coba pindah tempat. Ikan biasa bersembunyi di bawah semak dan rerumputan. Wah, syukurlah. Sedikit demi sedikit ikan mulai kami dapat. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ya, namanya juga mencari di alam. Biar dapat banyak, kita buat bendungan yuk, agar ikannya tidak bisa melewati kami. Setelah jadi, langsung saja kita serok lagi. Dan ternyata perjuangan tidak mengkhianati hasil ya teman. Tangkapan ikan kita lumayan banyak hari ini. Langsung saja kita masak dengan bunga mawar yuk.
Ini dia salah satu tempat kesukaan kami. Warga di sekitarku menyebutnya Coban Sriti. Tapi kali ini kami datang bukan untuk berenang, tetapi untuk memasak hasil tangkapan kami. Kami akan memasak pepes bunga mawar agar Rafa doyan makan sayur. Bunga mawar memang sering dimasak untuk dijadikan kue dan makanan. Tenang saja, ibuku sudah mengajari kami cara memasak bunga mawar agar tidak pahit. Setelah dilepas bagian kelopak bunga, bersihkan juga bagian perut dan sisik ikan. Agar lebih cepat, kita membagi tugas. Leo yang memotong semua bumbu. Yap, bumbu kami iris tipis-tipis agar rasa bumbu masih terasa kuat dan lebih dominan dari rasa bunga mawar. Bumbunya sederhana kok. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan daun serai yang berfungsi untuk mengurangi rasa amis pada ikan. Untuk bawang putih cukup geprek sampai hancur. Inilah alasan kami masak di air terjun, karena dekat dengan sumber air. Bunga mawar juga harus dicuci di air yang mengalir untuk mengurangi rasa pahit dan menghilangkan bekas obat tanaman yang masih menempel. Cara menghilangkan pahit yang kedua dengan merebus bunga. Selain itu, bunga juga lebih lunak dan empuk ketika dimakan. Angkat bunga yang sudah lunak, lalu tiriskan. Campur ikan dengan semua bumbu yang sudah dipotong. Jangan lupa tambahkan bunga mawar, lalu bungkus yang rapat memakai daun pisang. Kita buat yang banyak ya teman, agar semuanya kebagian. Kalau yang tidak suka pedas, jangan terlalu banyak cabainya. Nah, inilah yang aku sukai di air terjun. Sering muncul pelangi ketika matahari mulai bersinar terik. Nah, inilah cara memasak kami yang unik. Memakai 2 buah cobek tanah liat, lalu tumpuk memakai kayu. Bakar dengan api yang besar. Jangan khawatir gosong teman. Panas yang tinggi akan tertahan oleh cobek tanah liat, jadi tidak langsung mengenai bungkusan ikan. Nah, sepertinya sudah matang. Yuk, coba kita buka. Baru dibuka tutupnya saja, aromanya langsung tercium nikmat. Kulupan yo enak, Fa. Sehat. Ket piyen aku gak seneng kulupan soalnya pahit. Tenang saja Rafa, sebentar lagi kamu bakalan suka makan sayur. Apalagi sayur bunga mawar buatan kita. Mana ya teman-teman yang lain? Kok belum datang? Nah, ini dia bal bantuan datang. Kita tangkap ikannya rame-rame, makannya juga harus rame-rame. Pas nih, datang membawa nasi pesanan kami. Langsung saja kita santap. Yap, berdoa itu penting teman. Rafa beragama Hindu dan kami beragama Islam. Tetapi kami selalu membiasakan diri berdoa sebelum makan. Langsung santap saja yuk. Tuh kan, mereka makan dengan lahap. Rasa pahit bunga mawarnya sudah hilang, berganti menjadi rasa yang nikmat. Tuh, rasa saja sampai doyan juga. Ayo, habiskan makanannya. Nanti kalau masih kurang, kita buat lagi. Asyik. Akhirnya ada pohon yang bisa ditebang juga. Kami akan mengajak paman menebang kayu untuk dibuat cetakan keramik. Aku memanjat untuk memasang tali pada bagian tengah pohon. Tali ini berfungsi untuk menjaga agar arah pohon yang tumbang sesuai dengan yang kita inginkan, teman.
Karena bagian sekitar pohon waru ini banyak sawah dan tanaman yang berharga. Setelah tali terikat kuat, giliran kami bersama-sama menarik talinya. Sedangkan tugas paman menebang pohonnya. Menebang pohon waru sebesar ini tidak mudah, teman. Karena pohon ini memiliki kayu yang keras. Ayo teman-teman, tarik! Semangat terus! Jangan sampai kendor! Awas, kita harus menghindar! Wah, syukurlah pohon tumbang ke arah yang kita inginkan. Langsung saja deh kita potong semua rantingnya. Kayu ini sebagian besar akan paman pakai untuk membuat kusen pintu dan jendela. Sedangkan ranting yang kecil untuk memasak di dapur. Jadi tidak ada bagian pohon yang terbuang percuma. Pohon harus dibelah dulu untuk mendapatkan bagian yang paling besar. Setelah kayu terpotong hingga bentuk menjadi segi 4. Nah, kayu persegi 4 ini yang akan kita pakai untuk membuat cetakan keramik. Betul. Samene cukup Pak De. Ya wis betul. Lah betul gawane cukup iku wis. Nggih Pak De. Kurang sakmono ngene. Nggih, matur nuwun Pak De. Ya padha-padha. Nggih. Ha. Untuk membuat kerajinan keramik tidak mudah loh teman. Seperti yang dilakukan Paman Martono. Beliau ahli membuat cetakan sesuai dengan pesanan pelanggan. Cetakan sangat penting. Disinilah semua keramik berasal. Biasanya cetakan terbuat dari gipsum. Tapi untuk pesanan khusus, cetakan bisa terbuat dari kayu seperti yang kami pakai ini. Ini dia bahan utama membuat kerajinan keramik. Adonan tanah liat, pasir kuarsa, dan beberapa bahan lain. Adonan ini harus diencerkan dengan air. Sebelum masuk ke mesin pengaduk, adonan harus dipotong kecil. Setelah semua bahan masuk, nyalakan mesin pengaduk sampai semua adonan larut dan sedikit mengental. Nah, Lang iki wis mari gawan mrono. Setelah dituang, tunggu adonan kurang lebih 20 menit sampai adonan sedikit mengeras. Setelah adonan mengeras atau sampai benar-benar kering, teman. Kalau kurang kering, nanti bisa pecah ketika dipanaskan. Tempat pembuatan keramik milik pamanku ini sudah ada sejak tahun 1965. Dalam sehari dapat menghasilkan kurang lebih 500 keramik. Setelah kering, keramik bisa dilukis sesuai pesanan. Proses melukis memakai cat khusus yang tahan panas. Selain ukuran, semakin rumit lukisan dan susahnya pengerjaan, biasanya semakin mahal harganya. Proses selanjutnya, celup keramik ke cairan glasier. Cairan ini berfungsi mirip varnish pada kayu, yaitu mengkilapkan keramik. Ada 2 proses glasier, dengan cara dicelup atau disemprot. Hasilnya akan terlihat mengkilap setelah dibakar. Sebelum dibakar, keramik harus disusun secara rapi. Tujuannya sih agar semua bagian keramik mendapatkan panas yang merata dan tidak rusak atau pecah ketika terkena suhu tinggi. Tutup oven, lalu panggang selama 18 jam dengan suhu 1300 derajat Celcius. Wah, panas sekali pastinya teman. Harus hati-hati. Langi barangmu lang, sapi lang. Wah, syukurlah keramik kita sudah jadi. Yo. Sapi yo. Pak De. Ya wes, ayo. Matur suwun Pak De. Ayo,
Lari terus! Jangan sampai kita terlambat. Hari ini kami akan membantu paman panen sayuran untuk acara adat bersih desa. Sayuran ini nantinya akan kami buat jadi gunungan sayur. Kalian jangan heran kenapa kami pergi pagi-pagi. Karena sebagian besar sayuran harus dipanen sepagi mungkin agar sayuran tetap segar dan tiba tepat waktu di pasar. Nah, itu dia paman sudah kelihatan. Hei Lang, Ini sampun dipanen. apa Lang? Kabeh le, wis panen kabeh. Ayo deh, langsung saja kita bantu. Teman-teman di rumah sudah tahu kan yang kami panen? Yap, brokoli. Tanaman yang masih satu keluarga dengan bunga kol ini dapat dipanen setelah 2 bulan ditanam. Di luas 1 hektar ini ada sekitar 40.000 tanaman. Banyak kan? Tenang saja teman, brokolinya tidak kami panen sekaligus kok. Hanya yang besarnya sudah masuk kategori siap jual saja. Sedangkan yang masih berukuran kecil, biarkan dahulu ya. Memotong brokoli juga ada caranya teman. Harus 3 tangkai dari atas. Karena daunnya masih muda, juga enak dimasak. Ayo, kumpulkan terus yang banyak. Menanam si hijau ini tidak mudah loh teman. Di saat musim hujan seperti ini, tanaman rentan busuk. Dan di saat musim kemarau, tanaman wajib disiram agar tidak layu dan mati. Lang, Pak Dewan terus suwun, iki le gak mulai ya dimasak. Ya. Ya le. Brokoli ini akan kami masak jadi makanan yang enak. Bukan hanya sekedar sayur biasa. Penasaran kan? Ikuti kami terus ya. Semua bahan sudah siap. Saatnya kita memasak. Ada cabai keriting, bawang putih, kunyit, cabai rawit, bawang merah, dan daun cabai. Kami akan memasak ayam panggang lumpur isi brokoli. Hah? Pakai lumpur? Yap, kita akan memakai lumpur. Potong brokoli kecil-kecil agar cepat empuk dan mudah matang. Tugas Leo menyiapkan lumpur untuk memasak ayamnya. Kami pakai tanah liat yang bersih dan harus diencerkan dengan air agar mudah menempel. Kupas semua bumbu, lalu ulek atau hancurkan sampai halus. Gimana kemampuan mengulekku? Tidak kalah sama emak-emak kan? Namanya juga si Bolang, ahli memasak karena sering membantu ibu di rumah. Oh iya, bumbu yang kita buat ada 2. Satu untuk olesan ayamnya, satu lagi untuk bagian isinya. Untuk bagian isi, bumbu dipotong kasar dan langsung dicampur dengan brokoli. Masukkan deh semua bumbu dan brokoli ke dalam perut ayam. Dengan cara seperti ini, brokoli akan matang mirip seperti direbus. Dan daging ayam juga jadi empuk. Untuk bagian luar, tinggal balur ayam dengan bumbu. Ayo Bayu, oles yang rata. Malah seperti mijitin ayam. Setelah bumbu rata, tutup dengan daun pisang. Tutup yang rapat ya, agar daging ayam tidak terkena tanah lumpurnya. Terakhir, bungkus ayam dengan lumpur. Oles yang rata agar tidak ada celah api atau arang yang masuk ke dalam daging. Karena bisa bikin daging ayam gosong. Tinggal bakar deh. Dengan api yang besar, ayam bisa matang mirip seperti dikukus. Karena lapisan lumpur menahan panas agar tidak bocor keluar. Tumpuk terus kayunya. Kita buat api yang besar.
Tinggal tunggu sampai semua kayu terbakar dan menjadi arang. Aduh, mau Bongkar dan kupas tanah liat yang sudah mengeras. Tuh kan, semua dagingnya sudah matang sempurna. Begitu terbuka, langsung aroma harum daging tercium, bikin perut makin keroncongan. Warnanya wapi, ambune sedap. Nah, ini dia ayam panggang lumpur isi brokoli buatan kita. Selain bentuknya menarik, dijamin deh rasanya juga enak tenan. Ayo Rafa, kamu coba. Ayo berdoa, mulai. Selesai berdoa, langsung sikat. Hati-hati panas. Mana? Si ono sayure tapi coba anti kita. Coba lagi ya. Jalan ya. Si ya, tak cobain. Ayo cobain. Enak ya tiba. Enak kan? Enak. Tuh kan, rasanya enak. Daging dan brokolinya juga empuk. Rafa yang tidak doyan sayur aja jadi lahap makannya. Semoga setelah ini kamu jadi suka sama sayur ya. Nggak perlu menunggu lama, semua makanan langsung ludes habis. Berarti makanannya enak banget. Semua warga sudah berkumpul. Hari ini kami akan merangkai gunungan sayur untuk diarak keliling kampung. Gunungan ini nantinya akan diperebutkan di akhir acara. Semua jenis sayuran bisa dipakai, biasanya dari hasil panen warga sekitar. Kalau kami sih membawa brokoli hasil panen kami tadi. Agar lebih menarik, kita pilih sayuran yang masih segar ya. Kalau dikerjakan beramai-ramai seperti ini sih, dijamin gak perlu waktu lama. Tiba kulupan enak ya. Kandani kok enak aku kulupan. Tuh, kemalan tata. Enak. Ternyata Rafa sudah beneran suka makan sayur. Wortel mentah aja sampai dimakan dengan lahap. Berarti misi kita sukses dong. Ada-ada saja kamu Leo. Nah, inilah puncak acaranya teman. Semua warga berbondong-bondong turun ke jalan. Acara bersih desa ini biasanya diadakan setahun sekali untuk mensyukuri hasil panen warga desa. Selain mengarak gunungan sayur dari hasil bumi, tidak lupa juga tumpeng sebagai syarat wajib acara ini. Agar lebih meriah, warga biasanya memakai kesenian adat bantengan. Kesenian ini biasa dimainkan 15 sampai 30 orang sesuai dengan permintaan. Bantengan biasa memakai beberapa alat musik mulai dari jidor, kendang, angklung, dan ketipung. Setelah mengarak keliling kampung, kami biasa berhenti di depan candi. Setelah berkumpul, bantengan mulai beraksi. Kesenian khas Jawa Timur ini sudah ada sejak zaman kerajaan Singasari. Setelah berdoa bersama, ini saat yang ditunggu. Ayo, ambil sayurnya. Semua warga boleh ambil gunungan sesuka hati, asal saling jaga dan tidak boleh menyakiti. Acara terakhir ditutup dengan makan tumpeng. Ayo, habiskan.
bantu paman panen cabai yuk. Nah, ini salah satu hasil pertanian di desaku, teman. Yaps, cabai keriting. Cabai keriting dapat dipanen ketika berumur 75 sampai 85 hari. Hanya cabai yang berwarna merah saja yang dipanen ya. Cabai yang masih berwarna hijau kita panen di hari selanjutnya. Satu batang cabai dapat dipanen sampai 14 kali. Semakin lama, hasil panen akan berkurang dan harus digantikan dengan tanaman lain. Ya, suwun le ya. Terus iki kon mulai ge masa de oma le ya. Ya Pak De, matur suwun Pak De. Iya le ya. Semua bahan sudah siap. Sepertinya aku ada ide untuk memasak cabai keriting menjadi cemilan yang nikmat. Haluskan tahu dengan cara diremas-remas. Lalu, tambahkan telur ayam yang sudah dikocok sampai tercampur dengan kuningnya. Tambahkan tepung terigu, aduk sampai rata. Sambil menunggu adonan selesai, kupas dan buang bagian dalam cabai. Karena hanya kulit cabainya saja yang kita gunakan. Selain memiliki rasa yang tidak terlalu pedas dibanding cabai rawit, kulit cabai keriting juga lebih tebal. Jadi, ketika dimasak, memiliki aroma yang khas. Tusuk cabai dan isi dengan adonan sampai penuh. Mirip membuat sate ya. Tapi, ini sate cabai isi tahu. Kukus cabai tusuk yang sudah terisi adonan kurang lebih 30 menit atau sampai adonan mengeras. Selama pengukusan, api juga harus dijaga agar panas merata dan cepat matang. Nah, sepertinya sudah matang. Tinggal angkat deh. Terakhir, kita panggang di atas bara api agar rasanya lebih mantap. Saatnya menikmati. Yang tidak suka pedas bisa makan bagian isinya saja. Makan dengan cabainya juga sudah tidak terlalu pedas lagi kok. Rasanya sih mirip sosis teman, tapi lebih nikmat karena kita panen dan masak sendiri. Sekian dulu ya petualangan kita hari ini. Salam bocah petualang.